dapat kerjaan ke luar negeri dari NBA Indonesia. Terima kasih NBA Indonesia. Halo, kembali lagi bersama gue Suci Patia dalam acara Intermuse Interview by Muse. Iya. Dan pasti, nah itu udah ada suaranya iya. Suara Orang siapa? udah ada ya? gambarnya juga pasti ya kelihatan. Oh iya kelihatan Iya, ya, gue kelihatan goblok ya. Iya pasti ada. Gue tuh kalau mau kenalin orang ini tuh bingung mau dikenalin sebagai podcaster, youtuber, Calon penulis. suami Suci Patia. Gila di Itu interview ya, kayak gitu di ngomongnya. interview. Iya. Jadi calon suami itu boleh gitu ya, atau juga mau stand up comedy juga bisa, entrepreneur bisa. Jadi kok banyak banget gelarnya gitu, kenapa kok bisa sih banyak banget gitu? Iya emang orangnya serba bisa aja kali. Apa lu gak ada ya? Kalau mau gue ada. Iya. Iya. Iya mungkin nggak tahu kan emang dari dulu emang suka ngerjain banyak hal aja. Oh, penyiar juga. Oh siap itu dia pekerja keras. Calon suami calon menantu idaman. Amin. Udah siap nikah ya kayaknya nih. Gak tahu. Salting kalau ditanya kayak gitu. Ya nggak tahu kok siap nikah atau enggak, tapi ya harusnya sih siap ya harusnya ya. Siap. Iya biar udahlah nggak usah stop lah maksiat ini kan. Subhanallah sekali. STMJ ya. Biasanya kan Bos Kemal nih kalau sholat nih udah mepet-mepet, jadi sholat terus maksiat jalan gitu. Ya jangan ditiru teman-teman, tapi yang jelas ya nggak tahu, biar balance aja gitu dunia dan akhirat gitu. Astagfirullahaladzim, jangan ditiru ya teman-teman ya. Jangan ditiru ya. Bos Kemal Palevi. Siap. Nih ada di sini. Dari antara banyaknya pekerjaan tuh, lu juga pernah jadi announcer kan di Gen FM? Iya pernah kan? resign. Kok resign sebelum dipecat resign dulu. Jadi mau dipecat waktu itu jadi langsung resign aja. Kenapa mau dipecat? Kok bisa banyak berantemnya. Emang kontroversial banget sih jadi orang. Enggak, bukan. Berantemnya Kenapa tuh sih? bukan karena berantemnya tuh bukan karena nggak cocok kerjanya, tapi banyak izin ya, karena lebih banyak kerjaan di luarnya daripada daripada ya maksudnya kerjaan di luar lebih banyak daripada di Gen FM-nya. Gen FM kan siaran setiap hari, sementara kerjaan di luar tetap banyak gitu loh. Jadi kayak ya banyak izinnya gitu, terus bikin kecemburuan sosial dengan penyiar yang lain gitu. Emang tiap hari banget dulu? Tiap hari jam 4 sore sampai jam 8 Gen FM, setiap Senin sampai Jumat. Wih, masih hafal. Masih hafal dan kerjaannya juga kayak gimana ya? Gue kayaknya nggak bisa kerja kantoran gitu, jadi nggak betah lama-lama. Setahun aja siaran radio udah langsung cabut. Gitu. Oh waktu di Gen tuh cuma setahun doang? Cuma 1 tahun doang, karena nggak betah aja kayaknya kerja kantoran, masuk harus jamnya diatur gitu, nggak bisa, emang anaknya rebels. Iya, rebels sebenarnya ketahuan ya kalau misalnya dari yang gue tahu tuh waktu sebelum semua ini terjadi, sebelum banyaknya gelar nih, kalau misalnya ada gelar tuh kayaknya udah SH, SE, ME, udah banyak banget, dokter. MA ya, dokter, profesor gitu ya, udah banyak banget nih Profesor. gelarnya. Karena udah saking banyak gelarnya. Dulu tuh waktu kayaknya rebelnya dari mulai pernah ke Jakarta nggak bilang orang tua ya? Pernah dulu. Kok lu tahu-tahuan sih, Suci tahu-tahuan? Tahu dong. Oh enggak, udah sering diomongin juga sih di setiap konten. Yes. Enggak, rebelsnya tuh emang dari SMA udah rebels juga. Maksudnya dulu tuh gue waktu SMP tuh kelas akselerasi gitu. Jadi kayak pinter dong. gue anak IPA, Suci. Gila. Mukanya kayak anak agama soalnya. Gila. Pinter tapi banyak suka aktivitas di luar gitu. Jadi waktu SMP kelas akselerasi harusnya percepatan 2 tahun. Tapi karena waktu itu ikut OSIS juga, aktif OSIS dan masih jadi atlet basket gitu. Jadi kayak bingung nih antara milih OSIS basket atau belajar terus. Jadi kayak pusing gitu, dan akselerasi kan belajarnya kayak dipercepat dari 3 tahun SMP jadi 2 tahun. Akhirnya gua udah dari situ rebel, sudah milih ngomong ke orang tua aja udah ngelawan gitu, kayaknya nggak bisa nih masuk akselerasi, jadi udah mau keluar aja, mau milih OSIS sama basket gitu. Akhirnya keluar dari kelas akselerasi dan alhamdulillah saya tidak menyesal keluar dari akselerasi karena ternyata jalan hidupnya bukan di situ. Jadinya berarti tetap 3 tahun sekolah?
Tetap normal 3 tahun dan waktu itu gue inget banget waktu di kelas akselerasi itu gue itu ya ibaratnya nih teman-teman dari SD bareng ke SMP yang sama, SMP-nya juga SMP unggulan di Kalimantan Timur gitu di Samarinda. Terus habis itu ada 2 orang yang keluar dari kelas akselerasi itu. Satu temen gue cewek dan kebetulan si cewek ini tuh kayak primadona waktu SD banget. Jadi kayak satu SD tuh ini cewek paling cantik dan terpintar dan udah pokoknya paling cantik lah, paling badai lah. Oke, Dia pokoknya- keluar, ya maksudnya dia keluar dari kelas akselerasi bareng gue dan kita dimasukin ke kelas yang sama dan duduknya sebelahan. Jadi betapa selama kelas 1 pas kelas 1 SMP betapa saltingnya gue setiap hari gitu. Karena di sebelah gue cewek tercantik di SD gue gitu. Gila ternyata lo dari SMP udah salting sama cewek. Iya, Pusing manusiawi, banget manusiawi, liatnya. manusiawi. Normal, laki-laki Pantesan normal. tumbuh kembangnya seperti Enggak ada Bos tuh. Kemal. Enggak ada tuh tembang seperti ini gimana? Oke, Enggak ada. berarti dari dulu tuh emang udah punya predikat banyak ya, atlet basket, OSIS. Oh iya, anak band dulu. Anak band, Anak akselerasi gitu. Jadi Oh iya, iya. emang nggak bisa diem satu aja gitu. Jadi ya udah jadi siswa aja gitu emang nggak bisa. Nggak bisa karena hidup cuma sekali. Kalau kita fokus sama satu hal aja buang-buang waktu. Ide. Jadi mending fokus sama banyak hal dan kita sukses di banyak hal gitu. Kayak lebih multi talenta tuh lebih penting dalam hidup ini gitu. Karena nggak berasa udah tahu-tahu sekarang umur tua gitu. Jadi ya sebelum kita buang-buang waktu ya rasain semua hal yang lo pengen rasain aja. Karena kan gue anaknya adventure gitu kan. Gue tuh sebelum married tuh gue punya cita-cita pengen keliling dunia dulu sebelum gue punya anak gitu. Supaya nanti Kenapa kalau pas punya anak, oh iya jadi karena gue dari kecil emang kayak gitu ngejalanin semua hal baru itu. Gue suka men-challenge diri gue sendiri untuk bisa terdepan lah di bidang yang gue tekuni gitu. Jadi kalau begitu gue udah terdepan di situ biasanya gue akan mencari bidang lain lagi supaya gue nggak bosan sama hidup gue gitu. Nah adventure tuh salah satu sesuatu yang baru untuk gue gitu. Jadi kayak gue cobain ke kota yang gue belum pernah datengin gitu. Jadi karena stand up comedy juga gue akhirnya alhamdulillah udah keliling satu Indonesia dari Sabang sampai Merauke kecuali Papua aja. Papua gue belum pernah, Irian, Papua yang gitu-gitu gue belum pernah tuh. Tapi berarti Merauke-nya mah di sana ya. Keren banget itu gara-gara stand up. Gara-gara stand up. comedy. Jadi gue udah nyobain seluruh makanan asli Indonesia. Padang, bener-bener makan di Padang gitu. Ke Belum pernah kan? Udah belum Cisaat. Cisaat di mana ya? Katanya gue calon istri. Tapi nggak tahu. Cisaat di mana ya? Kampung gue. Di mana itu? Sukabumi tuh. Sukabumi udah. Udah, langsung Cirebon, aja, Pak. Sukabumi, Tasikmalaya, udah semua itulah. TSM mallnya ada, TSM masih Udah. ingat. Jadi emang udah, jadi semua makanan enak di seluruh Indonesia itu gue udah pernah. Nah karena dari situ gue akhirnya, ternyata keliling untuk nyobain hal yang baru itu seru. Nah kebetulan gue beberapa tahun terakhir dapat kerjaan ke luar negeri. Dari NBA Indonesia, terima kasih NBA Indonesia. Oke. Kobe Bryant. Yang diginiin sama Justin Bieber bukan? Iya Pak, handphone ditepak. Ya, Kobe Bryant. Ya itulah maksudnya gitu. Tapi gara-gara gue dapat visa Amerika 5 tahun itu, dari situ gue memotivasi, itu 3 tahun yang lalu, jadi memotivasi gue untuk keliling Indonesianya udah, makan Padang bener-bener di Padang udah, makan pempek Palembang bener-bener di Palembang. Palembangnya udah. Udah akhirnya gue pikir kayaknya butuh, karena gue dapat visa 5 tahun Amerika, berarti katanya kalau udah dapat Amerika bisa keliling dunia jauh lebih gampang daripada belum dapat visa Amerika gitu. Jadi ya udah gue dapat visa Amerika, dari situ gue keliling tuh Eropa semua. Jadi dari Amerika sampai Australia udah semua. Yang belum cuma benua Afrika, Afrika Selatan, Johannesburg gitu-gitu. Terus Amerika Latin, Kolombia, Brazil, Peru, Argentina. Tadinya Udah mau berangkat. semua? Belum. Nah itu yang belum, cuma 2 itu dua doang. itu. Sisanya kan teman-teman bilang pernah ke New Zealand nggak yang Iya, Aurora iya. Itu gitu-gitu. bagus banget loh di sana. Nah karena saking bagusnya itu gue simpan untuk nanti honeymoon gue. Iya katanya sebelum merit. Iya jadi itu terakhir, itu ini terakhir. mulut manis nih kayak Enggak, mulut itu manis. terakhir. Karena gue tuh kan kalau traveling ke luar negeri nggak bawa koper. Bener-bener kayak 1 minggu bisa berangkat cuma 1 minggu terus pulang. Cuma bawa ransel doang, backpacker aja gitu loh. Karena cowok kan gampang gitu. Jadi dari situ ya gue nggak mungkin dong ke New Zealand sendirian, buat apa? Maksudnya buat lihat-lihat lah emang mau ngapain. enggak, gue gitu nggak maksudnya. nggak terlalu suka sendirian menikmati keindahan New Zealand gitu.
Oke, lu gila banyak banget ya tadi mau keliling Indonesia, mau Ina itu. Keliling Indonesia udah. Iya, maksudnya keliling dunia. Udah. Apa sih kalau boleh tahu orang tuh biasanya ya, udah satu aja tuh udah mager banget orang ya kalau punya kegiatan, lo kantoran nih. Dari jam 9 sampai jam 5 itu aja udah ngeluhnya tuh udah luar biasa. Udah capek banget, ini itu. Nah sedangkan ya lo itu udah pernah jadi announcer, terus abis itu waktu SMA bahkan udah OSIS, merangkap anak band, merangkap atlet basket gitu kan. Terus sekarang juga lo sempat jadi stand up comedian, sutradara, penulis naskah gitu kan, announcer dan semua hal itu. Bensinnya tuh apa? Apanya? Bensinnya itu doang aja. Gue bosenan aja orangnya. Oh sadap. Kasih sayang. Enggak, orangnya bosenan aja gitu loh. Jadi karena bosenan tuh nggak bisa dikekang aja. Jadi dari situ gue kayak anjing. Gue apa ya kayak gitu aja sih, maksudnya memang orangnya tuh kenapa ya, gue juga mikir asal muasalnya. Gue pengen tahu apa sih orang tuh kalau punya pekerjaan sebanyak itu tuh bensinnya apa yang memotivasi? Enggak, gue tuh sebenarnya tuh dari kecil sama orang tua tuh suka nonton film kan. Karena nonton film jadinya tuh dari situ kayak apa ya? Gue tuh dari kecil udah cinta banget sama film gitu. Gue pertama kali diajak nonton aja tuh di bioskop tuh seneng banget, kado ulang tahun gue gitu. Jadi dari situ tuh karena nonton film gue kayak wah ternyata dunia ini banyak hal-hal aneh yang mungkin di kota gue nggak ada gitu. Jadi dari situ aja udah pengen pas kuliah, kayaknya kuliah harus nggak di Samarinda Kalimantan Timur lagi, gue harus cabut gitu. Dari situ adalah bumbu-bumbu di mana gue pengen suasana yang baru aja, orangnya tuh nggak bisa sama satu suasana doang. Jadi kayak istri mah satu, kalau nanti istri mah tetap satu. Padahal tadi udah mau gue serang tuh bosenan. Gue udah tahu, gue udah tahu. Nggak, itu Virgo aja kali. Virgo emang bosenan aja gitu. Jadi karena gue bosenan, orangnya suka nyari sesuatu yang baru, dan itu ternyata bukan cuma gue aja yang kayak gitu mikirnya. Banyak orang tuh yang kalau nonton startup kan katanya si Namdosan sama si Dalminya bilang kalau lebih seru kalau jalan tuh tanpa peta. Jadi kayak kita tuh ya udah tanpa tujuan, gak usah pikirin tujuan deh, gak usah mikirin goals, udah jalan aja tanpa peta, katanya jauh lebih menarik gitu. Nah gue agak sevisi sama itulah gitu. Makanya gue suka traveling karena gue pengen nikmatin aja jalan-jalan gitu, maksudnya seru banget. Gue tuh bisa kayak tahun baru yang 2 tahun lalu di New York berangkat sendirian. Sewa hotel di Times Square sendirian. Katanya tadi nggak bisa jalan sendirian. Loh, justru backpackeran kan dari tadi gitu. Backpackeran di New Zealand yang nggak bisa sendirian. Cuma di New Zealand aja. New Zealand. Tapi kalau di Amerika atau yang masih kota gedung-gedung, gue berangkat selalu sendirian. Keliling dunianya selalu sendirian gue. Nggak pernah ajak orang, karena ajak orang tuh kalau keluar negeri harus di planning gitu, yang kayak bro kita besok ke Australia. Ya nggak mungkin dong Mal, gue kan kerja, gue ini. Jadi daripada mood gue rusak, mending gue cabut sendiri. Nah dari situ gue belajar tuh sama teman-teman gue yang sering backpackeran, aplikasinya apa biar kita nggak nyasar di luar negeri, cari makan halalnya gimana, harus beli Chinese food terus di sana, yang kayak gitu-gitu. Jadi kita ketemu nasi, bawa bon cabe yang banyak supaya rasanya tuh rasa lidah Indonesia banget. Jadi gue dari situ belajar untuk tidak nyasar di negara orang gitu loh. Dan dari situ explore itu menurut gue cukup seru buat gue. Jalan-jalan sendiri. Jadi emang tanda, berarti bensinnya ini karena emang rasa yang kayak lo tuh selalu bosan aja. Iya. Tapi is it a good or a bad thing kalau di saat lo tuh punya rasa bosanan, jadi itu kan gak konsisten dong? Ya sebenarnya good thing-nya adalah bisa explore hal-hal baru. Jadi kalau ditanya sama orang, pengalaman kita jauh lebih banyak dan jauh lebih open mind gitu. Kayak misalkan contohnya, gue nggak tahu sih ini sesuatu yang benar atau enggak ya. Kan gue pernah waktu itu umroh. Jadi ceritanya umroh ini pun dibiayain. Jadi guanya nggak niat. Belum ada niatan untuk umroh, tapi karena disponsorin jadi berangkat. Karena waktu itu mentalnya lagi mental keliling dunia, dapat bukan endorsan sih, diberangkatin umroh karena untuk film Surga Yang Tak Dirindukan. Jadi
gue pikir karena mentalnya udah mental habis lagi keliling dunia, ya udah terus sekalian deh. Jadi gue udah lengkap nih, Mekahnya juga udah, Madinahnya udah gitu. Terus ada azab apa di sana? Biasanya kan kalau sendal hilang aja terus. Sendal hilang terus, kayaknya apa biasanya kali kalau gitu. orang umroh kan suka kena azab sesuatu gitu. Kayaknya itu aja, sendalnya hilang mulu aja gitu. Enggak sih kalau cerita umroh sih menarik-menarik, tapi nggak tahu sih itu kayak panjang banget nih kalau diceritain. Cuman banyak hal menarik aja, karena gue ingat banget pas malamnya itu, pas sebelum berangkat umroh aja. Masih ngongkrong sama teman-teman gitulah. Jadi kayak mentalnya bukan mental mau ibadah. Jadi napak tilas, nempel napak tilas gitu. Mau pelajari sejarah, mentalnya ke situ. Cuma kita ngomongin umroh tadi karena apa ya? Karena enggak fokus kan. Tadi apa sih pertanyaan Suci, apa sih? Itu is it a good or bad thing? Kalau misalnya lo tuh punya rasa bosanan kan jadinya nggak konsisten dong. Enggak, jadi open mind ya, benar. Good thing-nya tuh kita jadi open mind gitu loh. Jadi banyak hal-hal yang menurut kita kayaknya tuh mungkin menurut kita benar, tapi padahal pas keliling dunia kita jadi lebih menghargai perbedaan gitu. Kayak misalkan sesimpel waktu umroh itu tadi, di sana tuh sholat aja tuh bisa, misalkan gini deh, kita kalau duduk tahiyat akhir kan kadang-kadang kita suka begini nih, yang ada yang tangan harus begini kan, terus assalamualaikum gitu kan. Nah ternyata ada orang Arab yang tidak begini sholatnya, jadi begini terus sampai habis. Jadi ada perbedaan gitu loh. Mungkin kalau ditanya sholatnya diterima nggak gitu? Ya mungkin diterima karena kan niatnya beneran sholat kan. Kan karena Tuhan tuh ngelihat niat, bukan ngelihat ya gerakan. Oke, bener, gerakan harus tumaknina, harus bener. Tapi kan niat itu yang paling penting. Niat kita tulus mau sholat, mau gimana pun gerakannya sebenarnya pasti diterima sama Tuhan gitu. Nah dari situ gue belajar bahwa kita dari kecil sholat harus begini pada saat tahiyat awal, tahiyat akhir. Padahal orang Arab aslinya begini terus, ternyata ada yang begini terus. Dari situ gue nyadar bahwa sebenarnya banyak perbedaan di dunia gitu loh, yang bikin kita akhirnya jauh lebih open mind. Benar. Nah itu good things-nya adalah karena keliling dunia jadi jauh lebih open mind. Kayak di Jepang tuh negara yang tanpa agama tapi ngerayain Natal. Jadi agamanya nggak tahu apa, menyembah matahari aja kan. Mereka tuh apa sih yang ya Jepang penyembah matahari kan ya, benar ya. Pokoknya intinya adalah waktu itu pas gue berangkat di sana, orang Jepang itu kalau ditanya agamanya apa, mereka punya agama sendiri kan. Shinto ya, apa sih? Orang Jepang itu. Nah jadi tapi mereka merayakan Natal. Cuma mereka punya agama sendiri. Bayangin mereka negara yang agamanya itu nggak begitu kental tapi begitu disiplin dan teratur. Sementara kita negara dengan beragama sekali tapi tidak tertib, tidak teratur gitu. Jadi maksud gue di situ tuh orang Jepang itu kalau korupsi bunuh diri loh, langsung malu bunuh diri. Di sana juga ada hutan yang khusus buat hutan bunuh diri. Iya, gitu, makanya kan. Maksud gue mereka yang agamanya maksudnya nggak abu-abu aja bisa segitu tertib dan disiplinnya gitu. Sementara kita yang beragama tidak tertib dan tidak disiplin, kadang-kadang melanggar lampu merah, motor naik trotoar. Jadi banyak hal yang akhirnya bikin gue jauh open mind dan akhirnya menghargai perbedaan gitu. Itu yang gue good things-nya adalah di situ. Good things-nya, bad things-nya apa? Bad things-nya adalah itu akhirnya kok supaya punya semangat hidup terus harus explore hal-hal yang baru terus gitu. Kayak contoh misalkan udah bosan tinggal di Jakarta, bisa aja tiba-tiba beli kapal tinggal di Labuan Bajo, bisa gitu loh. Impulsif gak sih itu? Ya, ya pilihan hidup aja ya. Iya sesuatu hal yang baru aja, maksudnya supaya ada semangat hidup lagi aja gitu loh. Kan Jack Ma juga ngajarinnya gitu kan, supaya kita tuh gak bosan sama hidup kita, gak banyak ngeluh, coba explore hal-hal baru. Ini berlaku untuk karyawan juga. Karena kalau kata Jack Ma kan 20-30 tahun itu anggap aja lu men-challenge hidup lu dengan cara lu menjadi karyawan yang baik di suatu perusahaan yang pemimpinnya bisa dibilang idola orang-orang lah, sukses gitu. Lu jadilah karyawan di perusahaan yang berkualitas. Umur 20-30 lu pelajarin semuanya, ilmunya pemimpin ini lu pelajarin sehingga nanti ketika masuk ke fase umur 30-40 itu biasanya orang udah bosan dengan rutinitas yang dia lakukan selama 10 tahun satu dekade ini. Akhirnya dia 30-40 kita harus supaya semangat hidup lagi, kata Jack Ma, kita harus men-challenge diri kita untuk hal yang baru. Misalkan yang tadinya jadi karyawan, tes deh 30-40 kejar deh jadi manajer, bisa nggak gitu. Jadi ada semangat hidup lagi tuh. Gue harus jadi manajer, wah dikejar terus ambisi sampai jadi manajer apa segala macam. Wah 30-40 jadi manajer berhasil, 40-50 biasanya manusia bosan lagi sama hidupnya dia karena gila gue udah jadi manajer ngapain lagi ya.
40 sampai 50 kejarlah sesuatu yang baru lagi supaya semangat hidupnya ada lagi, yaitu jadi CEO. Jadi fasenya adalah karyawan yang baik, 20 sampai 30 jadi karyawan yang baik, serap semua ilmu pemimpin yang bagus, 30 sampai 40 itu jadi manajer yang bagus untuk anak buah, 40 sampai 50 fasenya adalah menjadi CEO. 50 sampai 60 ya udah nikmatin masa tua dengan uang yang 30 tahun kita jalankan itu. Sebenarnya gitu doang. Gila, ternyata Kemal Palevi otaknya tuh penuh banget ya. Wah, gila. Bukan cuma tentang ganteng-ganteng swag doang ya. Pokoknya saya ada cita-cita jadi haji. Boom. Ada itu ternyata doang. tuh dia hafal loh tentang apa yang diomongin Jack Ma dan semua hal gitu. Banyak hal. Gila, ternyata tuh orang tuh mungkin banyak salah persepsi loh sama gak ada. Setiap gue di interview gue, ternyata Kemal gitu udah. Iya, ternyata kayak gitu ya. Ternyata otaknya tuh otak akselerasi beneran loh, bukan otak YouTuber aja gitu. Karena don't judge the book by its cover. Maksudnya banyak orang yang ngejudge itu dari ini mah Awkarin nih binal, Awkarin nih mabuk-mabukan gini. Enggak, padahal sebenarnya Awkarin hasilnya mah pinter gitu. Jadi banyak orang tuh yang ngejudge Kemal mah selengean, mukanya sayu gini-gini pasti bego gini-gini. Enggak, padahal belum kenal aja. Semua haters itu kalau sekali ketemu sama gua, yang tadinya mau nampol gua, akhirnya foto bareng juga gitu. Semua haters tuh kayak gitu. Maksud gua kayak gua sama Uus, teman gua Uus tuh pernah kayak kita tes deh ketemu haters, kita suruh mereka datang di tempat ini, datang aja gitu. Akhirnya waktu itu gua main basket, gua suruh haters gua datang ke lapangan basket. Gue sendirian di situ. Gue kira gue mau ditampol. Ya udah kalau mau tampol asal dia tampol duluan nggak apa-apa, dia pukul-pukulan. Kalau dia nampol duluan dia yang salah. Jadi kalau ada CCTV Kemal Palevi berantem, dia yang salah, dia yang nampol duluan. Gue pembelaan diri gitu kan. Ternyata sungkun-sungkun ya? Ternyata Bang Kemal, Bang wah gue ngefans banget sama lu Bang gini-gini. Pas segala macam, sorry ya Bang kalau gue di komentarnya jelek banget gini-gini. Soalnya Bang Kemal juga kontroversi juga, tapi respect Bang, respect. Foto bareng boleh gak Bang gitu. Gue mau ceritain ke teman-teman gue. Belum ada sejarahnya haters campurin gue terus nampol gue, belum ada. Kecuali lo berurusan sama supporter bola, beda urusannya. Karena gue pernah ada kontroversi sama supporter bola emang. Dan tapi itu gila. Iya ya cukup, wah itu jangan deh kalau sama supporter bola karena bola tuh udah kayak agama lah. Gitu, jadi jangan deh berat gitu. Tapi kalau masih haters yang cere-cere yang cuma komen di Instagram kita atau di YouTube kita, itu kita samperin, belum pernah gue ditampol, belum pernah sepanjang sejarah hidup gue. Kalau ditampol cewek pernah dong pasti. Nggak pernah. Muka-muka kayak gini Nggak masa pernah. nggak pernah? Gue nggak pernah ditampol cewek. Kalau diomongin Kemal playboy ya pernah. Tapi ditampol nggak itu pernah. kan persepsi ya. Persepsi. Oke, kita mau ngomong persepsi. Mungkin kayak orang tuh banyak yang bilang kayak wah Kemal bego nih, cuman YouTuber doang, kontroversi bla bla bla, playboy. Nah, ada gak sih apa sih yang orang tuh paling banyak tuh mispersepsi sama lo? Iya sebenarnya pertama kalau masalah kontroversi dulu gue sama temen gue gue inget banget awal-awal bersinar itu, awal-awal bergerak lah di bidang YouTube itu gue dibantuin sama temen gue Jovi Andovi. Terus habis itu ada satu temen gue masih temenan tapi sampai sekarang. masih temenan. Ada namanya Iser James. Jadi Iser James ini cukup maksudnya perjalanan kontroversi gue nih selalu ada dia lah. Ada si Iser ini gitu. Nah si Iser ini tuh tahu banget kalau gue setiap kontroversi sebenarnya tidak direncanakan. Jadi tiba-tiba apa yang gue lakuin kata Iser, ternyata salah Mal. Apa yang kita lakuin salah gitu. Ternyata kontroversi. Jadi atas dasar knowledge-nya kurang aja gitu. Jadi knowledge-nya akan suatu hal kurang, ternyata pas dilakuin ternyata kontroversi gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang maksudnya yang disengaja pengen bikin kontroversi supaya viral, nggak pernah kayak gitu. Jadi nggak itu pernah semua nggak sengaja, jadi nggak disetting lah, maksudnya nggak disetting harus berkontroversi akhirnya nama naik, nggak kayak gitu. Jadi kita ternyata yang gue lakuin salah, ya udah berarti gue minta maaf, habis itu gue tidak melakukan hal yang salah itu lagi gitu doang. Nah masalah yang persepsi itu sebenarnya kontroversi itu gue sering banget ngomong di setiap seminar gitu. Maksud gue gimana sih Bang caranya jadi content creator yang bener, yang gampang, yang bisa viral gitu. Gue selalu bilang kayak, lu kalau mau jadi content creator lu tuh harus tahu diri lo sendiri dulu kayak sukanya apa. Lu harus nyari karakter diri lo sendiri karena gue yakin apa yang lo cintai itu mungkin lo anggap sepele padahal itu kalau lu share ke orang banyak ternyata bermanfaat dan ada orang yang relate sama keresahan lo gitu loh. Jadi selalu nyari yang namanya tuh keresahan gitu. Keresahan itu yang kayak gue Steve Jobs deh.
Steve Jobs itu kenapa bisa sukses? Kenapa coba Kakak Suci coba jawab. Gila ya, Kemal tuh dari tadi udah ngomongnya Jack Ma, Iya. Steve Jobs Gila. gitu ya. Bahaya Bahaya banget Nggak, Steve nih. Jobs kenapa bisa coba? sukses? Nggak, Kakak Suci dulu. Kakak Suci jawab dulu kenapa Steve Jobs bisa sukses? Apa? Gigi, kerja keras. Oke, itu yang semua orang tahu lah. Maksudnya semua orang bisa lakukan, gigih, pekerja keras. Enggak semua orang bisa lakuin loh. Sebenarnya iya, enggak, maksudnya gigih dan pekerja keras itu hal yang semua orang tahu dan sebenarnya orang bisa aplikasikan di kehidupan mereka gitu. Rebel mungkin, Steve Jobs. Enggak, Steve Jobs itu lebih ke kayak kenapa beliau ini bisa sukses karena beliau bisa mengaplikasikan keresahannya dia ke dalam produknya dia. Jadi Itu yang paling penting. Iya, jadi Steve Jobs itu yang bikin Steve Jobs sukses adalah ketika beliau mengeluarkan yang namanya iPod. iPod itu adalah pemutar musik. Bukan karena handphonenya Apple itu, bukan karena laptopnya, tapi karena iPodnya. Jadi beliau ini ceritanya lagi mendesain komputernya dia di tamannya, di kantornya dia di Apple, di taman lah. Dia lagi desain gitu-gitu sambil dengerin Walkman. Terus kata Steve Jobs, kampret juga nih, dia bilang. Gitu. Goblok juga nih. Dia tuh setiap kali mau ganti musik dia harus ganti kaset. Jadi dia buka lagi, dia masukin kaset yang CD, pemutar CD apa Walkman gue lupa. Jadi ganti CD lagi, terus dia putar lagu yang lain. Misalkan dia abis dengerin The Beatles, dia mau dengerin Tupac misalnya gitu. Dia harus ganti ke CD Tupac lagi, CD The Beatlesnya masukin ke tempat CD lagi. Dia ganti-ganti terus. Terus dia bilang, ini kok nyusahin gua ya? Gue tuh senang dengerin musik, emang gak ada ya satu device yang bisa nyimpan segitu banyak musik dalam satu device. Jadi gue gak harus ganti CD, kata Steve Jobs gitu. Dibuanglah itu Walkman-nya sama Steve Jobs ke tong sampah. Karena cuma gara-gara itu keresahannya dia bikinlah iPod. Pertama kali di dunia satu device bisa masukin segitu banyak musik dalam satu device doang. iPod, disitulah dia viral. Karena keresahan dia dibentuk dalam sebuah produk itu. Kenapa ada sepatu slip on? Karena orang males ngeikat tali sepatu, nggak mau ribet. Apalagi kalau bangunnya suka siang. Jadi dia masukin, udah gue capek ikat tali sepatu. Udah langsung slip on, nggak ada nih sepatu yang nggak ada talinya. Akhirnya keluarlah produk-produk kayak Wakai, segala macam. Jadi semua itu based on yang namanya keresahan. Terus keresahan lo sendiri apa? Keresahan gue itu adalah ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk produk. Nggak, kalau keresahan gue udah salurkan di materi stand up comedy gue. Karena di stand up comedy yang penting kan harus keresahan kan. Iya, paling keresahan yang kayak selalu ada sampai sekarang yang itu tuh belum hilang, yang lo tuh belum nemu deh kayak jawabannya tuh apa ya? Iya, berarti diri gue sendiri pribadi ya. Bikin film yang bagus banget, yang kayak gue tonton standar-standar Oscar gitu sih, itu keresahan gue sih. Dan termasuk goals nggak? Iya, goals gue, makanya gue masa tua gue pengen jadi sutradara aja yang bener apa segala macam, ngedirect film. Pokoknya intinya jauh dari yang namanya sosial media, itu goals hidup gue di masa tua. Dan untuk mencapai hal itu apa yang lo lakuin? Yang udah lo lakuin sekarang nih? Bikin news media. bikin brand Camp Footwear. Itu salah satu goals gue supaya nanti pas tua ya udah gue cuma ngurusin media aja, udah ngurusin brand aja. Jadi akun Instagram gue matiin gitu. Itu udah jadi di planning apa? Udah di planning. Jadi untuk 30 ini kan fase hidup gue udah 30 sampai 40, gue pokoknya ingin menghasilkan uang tanpa gue harus main sosmed lagi. Itu. Di umur berapa lo akan berhenti? 40? Mungkin umur segitulah. Intinya kalau udah settle aja nih news media, udah banyak keren, udah Camp Footwear, udah banyak juga Camp Footwear udah bikin banyak sepatu. Jadi ya gue akhirnya bisa hengkang atau bisa akhirnya berhenti main sosial media. Oke, kalau lo udah mikirin sejauh itu, lo nanti mau masa tua, mau gini, lo mau off sosial media, terus habis itu lo mau gedein Muse dan lain-lain gitu. Nah, terus lo mau bikin film yang berstandar Oscar. Iya. Itu kan salah satu goals lo banget kan. Ya, supaya kuliah gue bermanfaat gitu. Nah, itu hal apa yang pertama kali akan lo lakuin untuk bisa sampai sana gitu? Apakah lo mau approach orang-orang dari perfilman atau lo mau bikin produksi film? Oh ya, bikin produksi film kan hal pertama nih yang harus bikin production house sendiri dulu. Makanya sebenarnya Muse Media kalau udah besar gue pengen ini jadi PH juga. Itu gue pengen banget. Itu goalsnya. Jadi ini nanti di sini bisa ada bikin film series juga apa segala macam tanpa ya produsernya berarti kita yang punya duit. Karena kan kalau di Amerika tuh
film-film Hollywood, misalkan Brad Pitt main film, biasanya Brad Pitt jadi produsernya juga. Dia nyumbang duit lah di situ supaya dia bisa nuangin idenya dia tanpa dia harus diganggu-gugat sama orang lain gitu. Nah kalau di Indonesia kan rata-rata duit semua dari produser. Nah karena duit dari produser, ya kita kalau produser maunya A ya kita harus ikut A karena ini uang mereka. Nggak bisa idealis kita nggak bisa masuk di situ. Nah makanya ini kalau gue sih pengennya bikin PH-nya dulu supaya gue nabung duit, jadi gue sendiri yang biayain filmnya. Karena kan gue orang produksi, jadi gue tahu bikin film tuh berapa M sih budgetnya sampai jadi film bioskop gitu. Gila, tapi itu bukan hal yang mudah loh. Untuk lo bikin sebuah film dengan biaya sendiri, lo bikin PH dan lain-lain gitu. Nah tapi kalau misalnya tadi lo bilang, lo gak mau kan kuliah lo tuh sia-sia. Gak mau. Nah terus kenapa kalau misalnya di saat lo gak mau kuliah lo sia-sia, lo malah hengkang ke Jakarta, terus ikut stand up komedian, terus abis itu jadi A, B, C, D, E sampai Z sampai sekarang. Iya, itu maksudnya itu panjang tuh yang masalah stand up comedy. Ini semua kejadiannya nggak direncanakan sih kayak tadi kontroversi. Oh ya gue nambahin sedikit, tadi kan kita bahas kontroversi, takut lupa gue. Ya udah intinya adalah gue selalu bilang yang penting tuh persona, selalu kalau bikin konten tuh ngejar komunitas. Itu paling penting karena kalau kita ngejar komunitas tuh misalkan gue mau bikin konten nih, kecintaan lo apa gitu, nanya ke diri sendiri, lu suka banget apa bidangnya? Gue suka banget otomotif bang. Oke, otomotif, ada komunitas otomotif. Itu makanya kalau lu tanyain tentang knalpot doang, beli knalpot yang benar untuk mobil ini gimana, velg yang benar, ada penikmatnya. Makanya otomotif, konten otomotif naik terus kan karena ada komunitasnya. Lu sukanya apa? Gue suka make up bang, tapi kadang-kadang bingung lipstick yang merek ini sama ini bedanya apa. Bikinlah konten tentang make up, ada penikmatnya. Gue suka cowok bang, gimana bang? Iya berarti bikinlah konten tentang tips PDKT. Tips PDKT. Tips PDKT, tips gimana caranya kencan yang baik, first date gimana, tips untuk menjaga maintain hubungan supaya pacaran tetap lancar. Ada komunitasnya. Ada sneakers, gue selalu konten gue tentang sneakers. Ada komunitasnya sneakers. Jadi selalu kejar yang komunitas dulu. Suka lo apa, kejar komunitasnya. Pencinta sepak bola ada, bikinlah konten-konten tentang ngomongin Liga Inggris, ngomongin Liga Italia gitu. Jadi selalu itu. Nah terakhir gue selalu bilang kontroversi. Jadi kontroversi itu bumbu aja untuk ngebooster apa yang kita lakukan ini supaya cepat dipantau sama orang lain. Itu yang dilakukan bukan dilakukan sih. Maksudnya kita ngomongin kasusnya Bleacherings lah gitu. Bleacherings itu mungkin kalau dia ngomongnya benar formal, yang benar mungkin dia nggak akan didengar sama pemerintah. Tapi dia kalau sekali dia ngomong agak nyeleneh sedikit sampai akhirnya beliau di penjara gitu ya, baru didengar sama pemerintah. Oh, Jerings nih berbahaya nih. Kita harus penjarakan nih apa segala macam. Jadi kontroversi itu tujuannya adalah untuk ngeboost aja supaya konten kita ini ditonton sama orang. Jadi kita dapat attention-nya. Begitu kita dapat attention-nya, pelan-pelan kita kasih tahu bahwa sebenarnya diri kita berkualitas gitu. Jadi kita butuh kontroversi untuk nge-boost supaya kita dilihat orang. Begitu kita sudah jadi spotlight, kasih tahu pelan-pelan bahwa gue berkualitas lo anjing gitu. Gue berkualitas men, gue sengaja aja bikin kontroversi biar lu pada ngelirik ke gue aja. Ini gue kasih tahu kualitas gue seperti apa. Pelan-pelan ngasih kualitas, akhirnya jadilah Okarin gitu. Dan kirain jadilah Kemal Palevi. Iya enggak, kalau gue nggak kontroversi, nggak di planning. Tapi gue baru sadar itu ketika gue melakukan banyak kontroversi, gue baru nyadar bahwa sebenarnya itu booster yang bagus. Tapi memang sih orang-orang tuh lebih banyak suka hal-hal yang kontroversial karena hal itu tuh enak untuk dinikmati gitu loh. Ya, jadi drama aja drama aja. Rakyat kita tuh netizen kita suka drama aja. Kalau misalnya gitu. yang lurus-lurus itu biasanya tuh agak kurang penikmatnya gitu ya. Kecuali emang lo tuh udah kayak oke banget gitu ya. Kalau yang lurus-lurus aja ya kita bandingin contohnya kayak Metro TV deh. Metro TV itu satu stasiun TV yang menurut gue lurus-lurus aja hidupnya gitu. Ya udah bener aja jalurnya, patternnya bener gitu, berpendidikan bener gitu. Tapi begitu ada stasiun TV yang lain yang caur-caur selain Metro TV lebih cepat naik gitu. Jadi menurut gue itu tuh udah behaviornya kita gitu loh. Maksudnya suka hal yang kenapa kayak gitu? Karena gue inget banget dulu gue pernah jemput tuh cewek, dia ini adalah pekerja kantoran sudah S2, dia dosen Al-Azhar Pusat. Jadi gue waktu itu nganter pulang. Namanya? Nggak boleh dikasih tahu, jelas. Biar lengkap loh informasinya kalau di sini. Nggak. Nah, satu cewek ini menurut gua orang yang
gue suka banget karena gue pada dasarnya emang suka cewek pinter gitu. Jadi dia tuh udah S2 udah dosen. Kita tuh pas lagi gue nyetir dia pulang, dia nonton kontennya Atta Halilintar dan dia ketawa-ketawa. Terus gue bilang, gila ya seorang elo nonton konten Atta Halilintar seketawa itu gitu. Padahal menurut gue lu tuh bukan gimana-gimana, tapi Atta Halilintar kalau ya gimana ya gue ngomongnya Atta Halilintar temen ya. Peace gitu ya. Tapi yang jelas gue kaget seorang dosen S2 nonton konten Atta Halilintar dan dia begitu terhibur. Dia cuma bilang kayak gini doang. Loh aku nonton konten Atta Halilintar bukan karena aku suka sama Attanya. Tapi aku capek setiap hari mikir di kantor sesuatu yang berat-berat. Jadi aku pulang aku mau denger yang receh-receh. Dia bilang kayak gitu. Stress relief ya? Iya jadi dia nonton yang receh-receh aja gak usah mikir lah gitu. Yang gak usah mikir udah ketawa aja yang penting gak usah. Gue udah di kantor mikir yang berat. Iya masa gue harus nonton news yang berat-berat lagi, pusing kepala gue mal gitu dia bilang. Akhirnya dia nonton konten Atta Halilintar supaya bisa ketawa untuk menghibur dirinya karena dia mikir dari 9 to 5 sesuatu yang berat gitu. Dari situ gue nyadar bahwa kita juga harus kayak gitu. Makanya menurut gue kalau lurus-lurus aja tuh gak bisa dinikmatin karena yang lurus aja itu udah pasti berbobot, berpendidikan dan tidak bisa dinikmati oleh orang banyak. Mending bikin sesuatu yang receh padahal lebih deep meaningnya gitu loh kalau gue. Ya kalau itu ya, tapi kan biasanya kan emang orang jalan hidup kan beda-beda, ya kan? Jalan hidup orang beda-beda. Maksudnya pilihannya ada yang pilih mungkin emang dengan nyaman lurus-lurus aja, memang ada yang nyaman dengan bikin konten yang receh-receh untuk menghibur orang gitu kan. Ada yang kayak gitu, ada yang mau gitu. Dapat respectnya aja. Ada yang dapat respectnya aja Iya. gitu. Dan semuanya itu kan ya udah dan lo memilih jalur ini gitu. Dan kalau misalnya emang gini, gue tuh selalu penasaran sama apa yang udah orang achieve. Ya, jadi gini, banyak banget kayak misalnya lo, bahkan di Atta Halilintar kalau tadi lo ngomong tuh gue juga penasaran di balik orang tuh ngelihat dia kayaknya YouTuber apaan sih gitu cuma tawa-tawa doang. Pasti kan di balik itu kan ada kerja keras, ada usaha dan lain-lain gitu kan. Ada achievementnya. Nah, gue juga penasaran sama lo dengan lo udah banyak banget nih gelar announcer, YouTuber gitu. Terus sekarang entrepreneur gitu kan, udah jadi bos, CEO dan lain-lain. Enggak CEO gue, CCO, Chief Creative Officer. CCO, gila ya, seorang Kemal Palevi gitu. Iya, bangga. Di antara semua hal itu, kayak gue tuh pengen tahu what is your biggest achievement? Ya itu bisa sukses tanpa main sosmed sebenarnya itu doang aja sih. Dan itu belum tercapai? Belum tercapai karena gue belum sebesar itu untuk gue bisa berhenti dari sosmed tapi tetap diomongin orang, tetap legend gitu. Ada satu liriknya Drake yang paling gue suka, If I Die, I'm a legend. Kata Drake kayak gitu. Itu dalam pengertian adalah kita tuh dari kita hidup tuh sampai kita mati akhirnya orang selalu omongin karya kita gitu. Dan itu terjadi di almarhum Chrisye, misalkan almarhum Glenn Fredly. Makanya Raditya Dika tuh mentor gue sih waktu gue awal-awal stand up. Radit tuh pernah bilang ke gue kayak gini, Mal kalau lu mau sukses di dunia apapun itu, entrepreneur atau entertainment terutama, jangan pernah selalu harus ingat lu itu harus investasi ke nama besar, nama lo, investasi itu ke nama lo, jangan investasi ke hal yang lain. Kalau lu mau sukses di kehidupan masa depan lah gitu. Kita contoh sesimpel Raditya Dika deh. Raditya Dika datang ke semua PH kayak, Radit mau ngapain di sini, mau bikin film, ayo deal ya, tantangan. Karena dia investasi di namanya dia, Raditya Dika gitu. Joko Anwar, begitu kita dengar nama Joko Anwar, oh film pasti box office 1 juta penonton. Karena Joko Anwar menginvestasi ke nama dia dengan karya-karya yang bagus gitu. Makanya gue belum bisa berhenti untuk main sosmed karena menurut gue untuk gue investasi ke nama Kemal Palevi-nya gue masih kurang gitu. Jadi harus lebih banyak lagi hal yang harus gue lakukan sampai akhirnya gue udah bisa berhenti main sosmed. Jadi begitu orang sebut nama Kemal Palevi udah kebayang apa di otak mereka gitu loh. Kalau misalnya kayak lo, kalau gue ya dengar nama kayak Najwa Shihab gitu, udah pasti kan udah kayak wah jurnalis, news anchor gitu. Terus Panji Pragiwaksono itu udah kayak wah di stand up comedian Raditya Dika gitu. Nah, nama investasi ke nama. Betul. Nah, kalau misal lo Kemal Palevi nih, lo pengen dikenal tuh nanti ketika lo mati, nggak tahu nanti di umur 32 tahun depan ya. Iya. Astagfirullah. Atau enggak di umur nanti 60 tahun, entah kapanpun itu. Kita kan nggak tahu ya umur kita. Lo pengen dikenalnya emang dengan sosok apa? YouTuber kah? Podcaster kah? Atau kayak announcer kah? Apa yang paling lo pengen? Gue pengen dikenal sebagai orang yang itu aja sih. Maksudnya serba bisa aja, multi talenta gitu loh. Kan gue tuh pernah bikin seminar sama temen gue Jovi. Jovi ini orang yang
dia harus fokus sama satu hal, jadi kita fokus sama ini bidang, harus sukses di bidang ini gitu. Sementara gue berlawanan karena gue pikir lebih baik kita bisa ngelakuin banyak hal tapi kita sukses juga di banyak hal gitu. Ya kayak sambil jadi entrepreneur tapi lu tetap bikin konten apa segala macam, jadi tetap ngelakuin banyak hal gitu. Jadi kalau gue sih pengennya dikenal ke anak muda terutama bahwa jangan batasin diri lo tuh sama satu bidang aja terus lu mati-matian di situ sampai akhirnya lu sukses di situ, buang-buang waktu gitu. Misalkan umur masih 19, pilih aja 5 bidang yang lo suka gitu. Apa kek gitu, entrepreneur, entertainment, acting, ambil aja semuanya terus lu jalanin semuanya barengan gitu. Biasanya tuh kalau dijalanin barengan dan semua bidang ini adalah hal yang lo suka banget, akan ada aja waktunya untuk gue hari ini harus kelas acting, tapi jam segini gue harus ngurusin bisnis gue kaos kaki gitu atau bisnis makanan gue sama nyokap gue. Jadi cari hal yang lo sukai banget, pilih 3 atau 4, lu jalanin aja barengan gitu. Dan lu juga bisa sukses, nggak harus fokus sama satu bidang aja, takutnya gagal di satu bidang lu jadi cepet stres. Padahal kalau misalkan lu jalanin banyak bidang, gagal di satu, masih ada 3 lagi gitu loh. Jadi gue cuma pengen diingat orang bahwa nggak ada salahnya punya cita-cita lebih dari satu gitu. Oke, jadi di saat kayak di saat ada orang nanti pengen, kalau biasanya kan orang kalau misalnya mau kerja satu terus dia punya banyak kerjaan kayak nanti lo nggak fokus, time management lo nanti akan jelek gitu kan, nanti lalala. Nah berarti di saat nanti dia mau pilih banyak kerjaan, gue pengen kayak Kemal Palevi gitu. Iya, maksudnya itu yang goals gue adalah ngingetin bahwa iya lu boleh jadi dokter, benar-benar jadi dokter, tapi ya lu kalau mau jadi dokter sekaligus YouTuber dan entrepreneur kenapa enggak gitu loh. Maksudnya lakuin aja apa yang lu bisa selagi lu masih hidup gitu dan masih muda dan masih punya tenaga untuk ngelakuin hal itu. Jadi gue selalu bilang ya udah, kalau memang lu suka banyak hal, jangan lu udah kuliah hukum bang, gue udah terlanjur bang kuliah hukum. Lo jangan, kalau lu suka hukum tapi lu sebenarnya jiwa lu juga pengen bikin YouTube, pengen bikin musik, pengen ikut Indonesian Idol, go aja gitu loh. Jangan bang gue udah hukum udah berat bang kuliahnya bang, nggak bisa kayaknya gue daftar Indonesian Idol. Ya bisa gitu, kenapa enggak? Itu yang mau gue kasih tahu ke anak-anak muda. Jangan dari masa muda tuh cari hal yang lo sukain sebanyak-banyaknya dan lakuin aja di saat yang bersamaan. Dan lo belum nyampe di titik itu? Belum, karena belum ada yang berhasil ya gimana ya, maksudnya kalau nanti Muse Media udah gede banget, ternyata Camp Footwear-nya udah gede banget, dan gue masih jalan stand up comedy, channel YouTube gue ngomongin sneakers gede banget, kan berarti gue ada 4 bidang yang besar banget atas nama Kemal Palevi kan, jadi gue bisa ngomong itu lebih kuat. Berhentilah gue main sosmed di situ. Udah besar gitu. Oke. Apa lo termasuk orang yang lebih milih popularitas daripada kekayaan? Enggak, gue nggak peduli populer karena ternyata populer itu nggak asik ya. Kenapa nggak asik? Bukannya asik ya? Lo di saat lo kayak punya apapun, omongan lo tuh akan menginfluence orang-orang dengan followers lo yang 1,5 M itu. Populer itu nggak asik, tapi di respect orang jauh lebih asik gitu. Jadi kalau populer itu nggak enak karena hidup lo diatur sama banyak orang gitu. Bahkan ada kayak privilege yang gue benci banget ketika lo gabung di tongkrongan yang baru, lo akan kayak wah Kemal Palevi nih. Jadi kayak so asik di depan gue, jadi fake gitu. Jadi kayak nanya kabar, bang apa kabar Kemal, lagi sibuk apa, jadi fake. Padahal kalau kita orang biasa-biasa aja tiba-tiba nongkrong di tongkrongan yang baru, orang nggak akan segitu ngelihatnya gitu loh. Kayak Suci ya udah nongkrong aja yuk gitu. Tapi begitu Suci Patia terkenal, ya udah Suci Patia. Ada privilege yang akhirnya orang jadi fake. Padahal dia mungkin nggak begitu suka sama kita, tapi karena kita dikenal orang jadi dia ada nggak enakan gitu. Terus lo justru gak nyaman dengan hal itu? Gak nyaman karena gue pengen dilihat kayak orang biasa aja gitu loh. Jadi kayak gue ingat banget soalnya gue pernah deket sama cewek. Gue tuh selalu pembelajarannya tuh dari pas lagi PDKT sama cewek. Dari situ gue belajar makna kehidupan gitu. Ya Allah, ternyata banyak banget ya ceweknya berarti karena ya banyak banget kan pelajarannya. Dulu enggak, Steve Jobs Jack Ma bukan karena perempuan. Karena itu mah nonton aja, suka nonton aja. Tapi pernah ada satu cewek gue deketin, hampir pacaran sama nih orang. Gue udah suka banget dulu. Tapi si cewek ini ngomong kayak gini, aku gak bisa pacaran sama kamu. Kenapa? Karena kamu dikenal orang. Aku gak mau akhirnya netizen follow aku terus komen-komen ke aku semua. Aku gak mau kayak tiba-tiba nanti kita punya masalah ke depannya terus netizen ikut campur. Kak jangan putus dong sama Kak Kemal. Gue gak mau ada orang ikut campur kehidupan personal gue. Kata cewek itu gitu.
Dan kamu followersnya banyak, jadi aku cemburuan dan gampang insecure. Kamu bisa aja lagi syuting, tiba-tiba ada Luna Maya atau Pevita Pierce, terus habis itu kamu di lokasi akrab sama dia, aku bisa cemburuan. Aku nggak bisa, aku harus sama orang yang biasa-biasa aja. Akhirnya kita nggak jadi pacaran di situ karena dia ngerasa bahwa ada boundariesnya gitulah, ada pembatas di mana nggak bisa nih sama orang terkenal karena gampang insecure. Benar-benar. Gitu tapi loh. gue setuju sih karena gue juga kayak gitu ya. Dulu gue pernah pacaran sama artis. Iya. Dan 3 bulan akhirnya gue udahin karena gue nggak bisa hidup gue terlalu Dicampuri sama netizen gitu. Ada yang mention, ada yang ini itu gitu. Dan akhirnya mungkin itu juga hal yang kayak konsekuensi buat orang-orang kayak lo, ngerti gak sih? Iya, makanya sebenarnya jadi orang terkenal itu biasanya jauh lebih sering menyendiri daripada jadi circle-nya tuh makin kecil gitu. Kayaknya cuma 1-2 orang aja yang dipercaya, abis itu udah hidupnya sama satu orang ini doang. Beda sama orang biasa, kayaknya tuh circle-nya jauh lebih besar gitu. Makanya kayak misalkan Robin Williams kan bunuh diri kan. Amy Winehouse juga bunuh diri gitu. Banyak lah Kurt Cobain bunuh diri gitu. Jadi maksud gue adalah gue ngerti perasaan mereka itu kenapa. Karena semakin terkenal lo, semakin sendiri hidup lo gitu. Karena orang begitu gimana ya, lu tuh nggak tahu mana yang fake, mana yang original gitu. Kayak ngomongin ayam lah. Ada yang crispy, kalau yang crispy gimana? Apa iya. Jadi lu makin susah ngebedain mana orang yang memang tulus mau temenan sama lo, ada yang ngejar karena privilege-nya gitu loh. Jalan sama, lu masa nggak seneng sih Ci, misalkan lu jalan sama seorang Najwa Shihab samping-sampingan gitu ke mall. Begitu bangganya lo bisa jalanan sama Mbak Najwa samping-sampingan di Science City gitu. Nah, itu kan jadi lu fake ke Najwa Shihab gitu loh. Padahal sebenarnya kalau Najwa Shihab itu nggak terkenal itu, mungkin lu nggak mau kan jalan sama dia gitu. Nah, itu tuh mengganggu pikiran orang terkenal gitu. Kayak Suci itu beneran mau temenan sama kita? Apa karena kita terkenal sih gitu? Karena kita loyal, kita mungkin banyak duit, lo ditraktir terus sama kita gitu. Makin ganggu itu, makin besar anxiety-nya, makin menyendiri hidup lo gitu. Tapi apakah kalau kayak gitu lo jadinya kayak terlalu overthink ya? Maksud gue kayak ada lo beberapa orang mungkin yang kayak karena respect, karena lo orang besar, misalnya Kemal Palevi gitu ya. Ngobrol nih, kayak gue mau ngobrol sama lo. Mungkin iya di saat lo bukan seorang Kemal Palevi gue gak mau ngobrol. Tapi di saat lo seorang Kemal Palevi gue mau ngobrol. Tapi bukan karena fake, tapi karena ada sesuatu dalam diri lo yang mau gue tahu. Dan yang kayak menurut gue apapun yang keluar dari mulut lo itu mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang edukatif gitu buat gue. Bener, tapi akan jalan seberapa lama itu. Maksud gue begitu ada Kemal Palevi 2.0 yang lebih keren lagi, generasi baru lagi, mungkin lo nggak akan lagi ngulik-ngulik gue karena ada orang baru lagi yang lo bisa kulik lagi ilmunya gitu. Jadi maksud gue itu tuh mengganggu gitu. Makanya begitu udah sampai ke masa tua, banyak orang yang selebritis atau apa udah pusing karena udah nggak dipuja segitunya dari dulu. Pas masa muda dipuja banget, pas tua kayaknya udah stres banget gitu. Maksudnya banyak keresahan-keresahan yang akhirnya dirasakan karena lu waktu muda udah dipuja segitu banyak orang, dan lama-lama orang akan memuja orang yang baru lagi, yang generasi lu udah makin meninggal, makin tua makin meninggal gitu. Jadi kayak gitu itu cukup mengganggu sih. Makanya gue sebenarnya kalau disuruh milih terkenal atau enggak, gue lebih baik jadi orang biasa karena tidak akan ada keresahan kayak gitu. Makanya sekarang lo lebih fokus di dunia bisnis, makanya lo bikin bisnis media. Gue udah siap untuk di belakang layar aja, jadi gue udah siap untuk menghilangkan hinar-binar dikenal orang bla bla segala macam. Mending gue jadi orang di belakang layar aja karena umurnya jauh lebih panjang daripada lu di depan layar. Reza Rahadian juga lama-lama kan kita capek lihat beliau ini di TV, di semua film Indonesia kan. Akhirnya ada masa di mana Reza Rahadian akan digantikan sama artis yang baru-baru lagi, siapa Angga Yunanda, siapa yang gitu-gitulah. Angga Yunanda. Ya siapa sih yang sama Zara itu, yang main sama Zara tuh. Kenapa harus Angga Yunanda? Ya akhirnya semua film Indonesia sekarang dia yang main. Jeffrey Nicole, Adipati. Ya, Iqbal. Akhirnya digantiin sama mereka-mereka kan. Jadi maksud gua di belakang layar tuh jauh lebih umurnya jauh lebih panjang nafasnya daripada yang di depan layar gitu loh. Tapi emang lo tadi kan ngomong di saat lo orang semakin terkenal tuh lo justru semakin merasa sendiri. Oh iya. Ya kan, nah gue jadi pengen tahu, gue kepo, lo pernah ada titik terendah di saat lo udah kayak dalam kondisi popularitas lo ya yang sekarang.
ada titik di mana yang kayak lo ngerasa down parah gitu nggak? Tadi Suci ngomong ke popularitas lo, kayaknya gue biasa aja lah kalau dibandingin sama selebgram kasih pacarnya mobil Enggak, ini gitu. masalahnya tuh di sini cuma ada gue Dan gue dan mereka jadi lo tuh udah yang kastanya udah paling tinggi. Dan dengan 1,5 juta tuh apa nggak populer gitu lo nggak bisa lo nggak bisa denial itu menurut gue. Lo nggak bisa denial kalau lo populer. Di saat kita ngomong Kemal Palevi itu nggak mungkin orang-orang juga nggak tahu gitu. Jadi iya mungkin. Iya gitu. Jadi silahkan tolong dijawab nih rasa penasaran gue. Tadi apa pertanyaannya? Otaknya tuh udah penuh sama Steve Jobs, udah penuh sama Jack Ma, udah penuh sama CEO dari startup. Iya. Tadi apa sih nanya Suci nanya lo kan tadi kan bilang di saat lo tuh semakin populer justru lo semakin kerasa sendiri. Iya. Gue pengen tahu titik di mana lo tuh down parah gitu tuh kapan? Titik pasti down. ada lah orang tuh misalnya waktu gue gitu, waktu masalah bokap gitu, itu adalah titik terendah dalam hidup gue. Oke. Nah lo tuh pasti ada dong. Ini gue nggak tahu teori gue bener atau enggak ya buat yang lagi nonton ya atau yang lagi dengerin gitu ya. Semua orang yang terkenal itu pasti hidupnya tuh waktu kecil susah gitu. Rata-rata tuh kurang dia entah cupu di sekolah atau dia itu ya nerd gitu-gitu. Intinya adalah orang yang sering dibully di sekolah akhirnya begitu dewasa dia terkenal gitu. Kebanyakan orang tuh broken home gitu. Kita ngomongin gak usah jauh-jauh deh, kita ngomongin John Lennon aja itu hidupnya. Udah John Lennon lagi. Ya, John Lennon kan waktu kecil kalau kita nonton di filmnya kan dia tuh berantem sama di rumahnya dia berantem, dia kabur dari rumah. Siapa yang punya KFC itu yang awal yang kolonelnya itu jual-jual antar ke rumah hidupnya susah gitu. Banyak cerita menginspirasi itu dari orang-orang yang hidupnya dulu susah terus tiba-tiba kerja kerasnya dia akhirnya dia sukses. Kalau kata seri startup dia tuh bilang bahwa Tuhan itu kayaknya merasa bersalah ketika waktu kecil lo disiksa, akhirnya begitu gede dikasihlah sesuatu yang membahagiakan lo, kata si Dalmi kan gitu kan, karena Tuhan merasa bersalah jadi dikasihlah dia 6 dosang gitu. Nah, sama Ji Pyong jangan lupa. Sama Ji Pyong, padahal waktu kecil dia tuh hidupnya susah, kakaknya pindah sama ibunya orang kaya, tapi ternyata nggak bahagia. Dalmi kan dari kecil nggak kuliah buat beliin neneknya truk itu jualan apa sih itu namanya makanan Korea itu, jadi Dalmi ini hidupnya susah. Jadi pas besar dia dikejar sama 2 cowok yang satunya pintar banget matematika, yang satunya kaya raya sukses entrepreneur gitu. Itu tuh karena Tuhan merasa bersalah gitu. Nah itu yang terjadi di selebritis menurut gua. Makanya selebritis setiap kali misalkan Sheila on Seven dulu hidupnya susah kan di Jogja. Pada saat susah keresahan itu banyak banget. Dan begitu dituangkan dalam sebuah karya jadilah karya yang masterpiece. Selalu kayak gitu. Dengerin lagu Tulus, selalu kita ingat tuh lagu sedih-sedihnya. Kita adalah sepasang sepatu selalu bersama tak bisa bersatu gitu kan. Oh ternyata Bos Kemal penyanyi juga. Ya bukan, enggak, jadi lirik-lirik mereka itu selalu, lirik-lirik lagu masterpiece itu selalu tentang kesedihan gitu. Let it be, yesterday. Selalu yang kita ingat tuh selalu kesedihan gitu. Lagu-lagu Westlife, I have a dream gitu. Bukan, kita mungkin beberapa aja yang kita ingat kayak Uptown Girl, habis itu lupa. Tapi yang I have a dream, I'm flying without wings, itu selalu lagu-lagu yang menginspirasi karena artis-artis ini gue yakin banget pas mudanya itu miskin, susahnya setengah mati. Begitu bikin karya, boom, anugerah terindah yang pernah kumiliki. Begitu bikin karya Dewa 19, begitu bikin karya tentang kangen doang apa segala macam, sedih semuanya tuh punya sesuatu yang sedih, entah patah hati, entah hidupnya susah, entah hidupnya struggle. Makanya Tuhan kasih sesuatu yang baik nih. Gua kasih lu ketenaran, kata Tuhan gitu. Dan itu termasuk dalam diri lo, terjadi juga di hidup lo? Mungkin terjadi. Kok itu. Mungkin? Ya enggak, karena sebenarnya gue gak sesusah artis-artis ini waktu kecil. Jadi gue kayak normal aja hidupnya gitu. Tapi emang gue cupu aja. Maksudnya gue bukan orang yang populer di sekolah gitu, intinya gitu. Dibully gak dulu? Enggak, ya dibully sama preman-preman sekolah yang bandel-bandel gitulah, standar. Misalkan gue suka satu cewek ini, karena cewek ini paling populer di sekolah, ya udah pasti preman-preman ini yang macarin. Nggak mungkin yang cupu-cupu ini pasti nggak akan macarin, nggak bisa macarin gitu. Jadi emang
apa namanya, gue percaya banget bahwa kalau begitu dikasih susah, begitu tenar, bingung karena gimana ya? Karena dulu hidupnya susah, nggak punya temen gitu-gitu, miskin, temennya dia cuma orang tuanya dia. Miskinnya gitu. jangan sepenuh hati gitu dong ngomongnya miskin. Ya pasti gitu kan, rata-rata tuh hidupnya susah lah gitu, gitarnya minjam apa segala macam, terus buat take ternyata bestseller lagunya gitu. Sepatunya juga nggak ganti-ganti. Iya, Laskar gitu Pelangi ya. deh, ngomongin Laskar Pelangi juga gitu kan, bestseller karena menceritakan tentang kesusahan anak-anak ini ketika pengen sekolah doang. Nah makanya begitu sukses bingung nggak punya teman, karena teman yang dia dapat adalah teman ketika dia sukses semua. Pas dia udah sukses dia baru punya teman, pas dia susah dia nggak punya teman. Jadi begitu udah sukses dia ngerasa bahwa lingkungan gue nih fake. Lu suka sama gue karena gue sukses doang. Kalau gue nggak sukses kayak dulu waktu kecil gue dimusuhin loh, gue dibully gila gitu. Begitu gue terkenal, lu fake, gue terkenal gue. Karena baru lu mau temenan sama gue, dari situ anxiety-nya keluar. Nah jadi titik terendah dalam hidup lo tuh waktu kapan? Pada Balik saat lagi. gue stand up, gue ngelucu, orang ketawa, tapi begitu gue pulang ke apartemen gue hidup sendirian lagi. Jadi di saat lo stand up saat itu? Iya, enggak, gue down tuh selalu kayak gitu aja sih, maksud gue, gue ngerasa bahwa ya gue nggak punya, maksudnya bokap nyokap gue divorce gitu, bokap gue tinggal sama bokap gue udah meninggal juga, jadi kayak ya, adek gue udah married, udah punya anak sekarang, udah punya rumah tangga, teman-teman gue semua udah married, sepupu gue udah married semua, jadi gue ngerasa begitu gue habis stand up, gue ketemu begitu banyak orang, mereka ketawa terus ngajak foto gue bareng, tapi begitu gue pulang ke apartemen gue sendirian lagi gitu. Nah, jadi itu adalah titik terendah Iya, di saat lo ngerasa sendiri banget. Iya, gue ngerasa kayak anjing gue nggak punya siapa-siapa lo gitu. Maksud gue orang tua udah meninggal ya kan, nyokap udah nikah lagi jauh, adek gue udah nikah punya anak, sepupu-sepupu gue sibuk ngurusin istrinya. Jadi gue kayak anjing gue sendirian banget. Akhirnya nelpon siapa coba? Manajer. Ngapain tuh? Ngapain Mas Danan? Lagi ngapain lu? Ya buat menghibur diri sendiri gitu. Oke. Gitu loh. Oh my god, ternyata di balik kehidupan sosialita dan popularitasnya seorang artis dan terutama Kemal Palevi ternyata ada rasa kesendirian juga ya. Ada, itu makanya kalau gue kemarin-kemarin seneng banget ketemu cewek baru karena gue ngerasa kayak itu tuh. Dijadiin alasan aja deh. Ya gue seneng aja kayak ketemu orang baru lagi, jadi gue ada teman ngobrol yang baru lagi gitu. Oh bisa aja. Jadi jadi sebenarnya inti dari podcast ini adalah satu Nggak ada ada. doang pertanyaannya, alasan kenapa Kemal Palevi banyak ceweknya dan penjelasannya tadi Nggak. panjang banget. Nggak ada, gitu Mbak. ya. Nggak Udah ada. hampir Nggak ada sejam. gitu. Ternyata. Kalau kayak gitu mah lu berarti saya nggak bisa nikah sama Suci dong. Kan lu terkenal. Iya enggak, terkenal. enggak, Gua Suci, nggak bisa. Suci juga terkenal jadi seimbang. Enggak ada terkenal terkenal gue. terkenal. Gak ada, gak Nggak tahu. bisa, nggak tahu. tapi aduh dengan 1,5 M itu gue gak kebayang deh berapa netizen tuh yang akan Nggak ada, komentar. enggak lah Mbak, gila. itu mah netizen gue tuh baik-baik gitu. Netizen gue tuh gak akan. Bisa Iya, aja. terlihat dari likes gue yang sedikit dan komen gue yang sedikit gitu. Jadi kayak mereka ini udah terfilter untuk tidak komen hal-hal yang aneh-aneh. Jadi kayaknya nggak akan ikut campur segitu jauhnya lah. Menurut gue udah mendidik netizen gue untuk followers gue untuk tidak begitu mencampuri urusan personal gue. Pelan-pelan gue didik, tapi resikonya adalah likes lu akan berkurang, komen lu akan berkurang. Tapi kehidupan personal lu akhirnya bisa lu ya maksudnya bisa untuk diri gue sendiri aja. Gue nggak butuh vlog-vlog gue ngelamar orang, Bener. vlog gue lagi jalan sama cewek. Gue nggak butuh kayak gitu. Jadi gue udah mendidik netizen gue untuk tidak mencampuri kehidupan personal gue gitu. Oke wis. Gila. Nah itu dia. Bridging ke gue nya tuh keren ya, pakai Jack Ma, pakai Steve Jobs. Gak ada, itu kan tadi kan karena pertanyaan, menjawab pertanyaan aja Suci. Itu mah bukan karena, itu kan ya maksudnya mau jawab pertanyaan aja. tapi jujur gue terkesima. Maksudnya lo keren loh. Apa tadi apa? Oh siap dengan yang pilot itu sarap. Dibahas terus ya pilot satu hari sampai 5 kali. Tapi keren ya, maksudnya gue jujur loh, gue amazed ternyata lo tuh dulu kelas akselerasi. Di balik Kemal Palevi ini ternyata anak band atlet basket dan dari sebuah kerebelan lo itu akhirnya menjadikan seorang Kemal Palevi gitu sekarang. Iya kayak gitu-gitu kan? aja udah. Iya, Tommy bener. tahu gue ngeband ya Tommy ya sadap. Bos andalan gue.
bos andalan Muse Media dan semoga pokoknya gue juga berharap kalau misalnya emang lo pengen Muse Media ini nanti akan jadi PH dan bikin film. Amin. Ya udah, dan gue juga selalu percaya bahwa kegagalan apapun yang kita alamin dalam hidup, kepatahan, entah putus cinta atau apapun itu pasti akan ngebuat kita tuh jadi akan lebih itu tuh kayak tangga-tangga yang akan lo naikin. Bener. Dan nanti akhirnya sampai lo ada di titik tertinggi menurut gue. Bener, karena ada lagi tuh teorinya tuh yang kalau susah orang yang susah hidupnya menderita, banyak patah hati, sering nangis karena hubungan atau karena berantem di rumah, broken home. Biasanya orang yang sedih itu tuh daya kreativitasnya meningkat. Kalau yang lagi sedih nih, posisinya lagi sedih, depresi apa, pokoknya lagi sedih deh, entah putus, entah patah hati, ditolak cewek, ditolak cowok. Itu tuh kalau lagi sedih, ngurung diri di kamar, itu tuh tingkat kreativitas meningkat, tapi daya juang menurun, bukan daya juang, semangat juang menurun, tapi daya kreativitas meningkat. Beda sama orang yang lagi bahagia. Kebalikannya, begitu lu lagi bahagia, daya kreativitas menurun, semangat juangnya naik. Karena lu lagi bahagia. Makanya kalau orang yang sedih itu ngambil kertas, bikin lirik, ngambil gitar, itu jadi sesuatu tuh. Gue banget karena gue nulis kan. Jadi kalau gue lagi sedih. Kalau lagi sedih tuh ambil kertas, ambil gitar, ambil bikin skrip film, jadi masterpiece karena lu lagi sedih. Benar banget. Jadi waktu itu gue juga gue nulis tulisan. Biasanya kan kalau misalnya penulis kan emang imajinatif aja kan. Ya udah paling kalau gue post Twitter ya 1.000 gitu ya, 2.000 gitu. Tapi saat itu gue lagi sedih banget, terus gue post sampai 5.000 like-nya. Iya, itu udah dan itu emang udah kayak hukum alam kali. Hukum alam gitu. Karena lu begitu lu dikasih sedih, Tuhan merasa bersalah. Kalau kata startup itu Tuhan merasa bersalah, akhirnya lu bikin karya disenengin sama banyak orang. Oh, kesedihan gue ternyata segitu relate sama orang lain ya. Dan begitu biasanya selebritisnya udah makin terkenal, udah nggak ngerasain kesusahan, semua karyanya dia langsung jadi jelek semuanya. Perhatiin deh, siapapun band legend makin kesini bikin musik kok kayaknya makin nggak enak ya musiknya. Padahal musik awal-awal enak. Kenapa musik awal-awal enak? Karena hidupnya masih susah, masih jujur berkaryanya, masih ada keresahannya gitu. Begitu udah kaya raya, tahu narkoba, tahu cewek segala macam, semua musisi bikin lagu kok nggak seenak dulu ya? Karena hilang itu keresahannya. Bahagia terus. Makanya tadi kalau misalnya lo bilang kata Jack Ma, kata Steve Jobs, kata startup, kalau kata Kemal Palevinya apa? Gak ada. Gue pengen denger kata yang benar-benar jujur. Jujur dari hati lo, benar-benar nggak ngambil dari startup, nggak ngambil dari mana-mana, dari hati yang terdalam, kejujuran. Gak ada, gue tuh nggak ada. Enggak, dengan otak lo yang penuh itu gue yakin banyak banget keresahan. Apa yang Suci mau tanyain apa emang? Oke, kalau dari lo sendiri untuk gimana caranya yang membuat, kalau tadi lo bilang ada teorinya bahwa namanya kegagalan itu kan pasti akan ada nanti di puncak tertinggi gitu. Nah gue pengen itu dari kata Kemal Palevinya. Gue selalu bilang gini, setiap seminar gini, ngomongin masalah kegagalan karena gue penulis skrip dan gue tahu banget struktur penulisan skrip film tuh kayak gimana gitu. Misalkan kita tuh udah kalau misalkan kita mau sukses poinnya 100 deh, misalnya gitu, poinnya 100. Selalu kalau hitungan yang benar itu kan dari 0, 1, 2, 3 dulu kan, pasti kita 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100 deh. Nggak mungkin kita tiba-tiba hitungan di seluruh dunia kayak 1, 2, 99, 100, nggak ada. Jadi setiap kita mau ke poin 100, kita akan ngelewatin 1, 2, 3, 4, 5 sampai 99 baru 100. Nah gue tuh selalu bilang ke semua mahasiswa kalau gue lagi seminar, kalau kita itu mau ke poin 100 berarti kita harus melewati 99 kegagalan dulu baru nyampe ke poin yang 100. Dan itu apa ya, itu hukumnya emang begitu. Karena itu based on angka. Jadi kalau anggap aja deh, lo mulai berkarya, mulai jadi entrepreneur usia 25. Berarti pas usia 25 lu baru ngerasain kegagalannya 1, 2, 3. Menuju poin 100 ya makin nambah umur lagi, makin panjang. Tapi begitu lu mulai dari usia dini 15 udah ngerasain kegagalan yang nomor 1. Umur 25 udah nyampe ke titik 99 jauh lebih cepat. Jadi lebih cepatlah untuk merasakan kegagalan karena sebelum sukses kita harus gagal dulu. Itu satu. Nah terus ada yang nanya lagi, bang tapi gue gagal terus bang. Ya kan gue bilang tadi gagalan ada 99 sebelum 100. Jadi banyak banget di fase kegagalan sampai kita sukses. Nah kalau di penulisan skrip ada yang namanya X1, X2, X3.
Act 1 adalah pengenalan konflik. Act 2 adalah adventure untuk menyelesaikan konflik yang di act pertama. Act 3 adalah konklusi penyelesaian. Happy ending kah atau sad ending? Kalau Titanic ya mereka berdua, si Jacknya mati. Kalau Romeo and Juliet dua-duanya meninggal gitu kan. Di act 1 pengenalan konflik. Di act 2 itu journey menyelesaikan konflik ini supaya akhirnya Romeo and Juliet bisa bersama. Ya kan? Tapi ingat, di setiap kali act 2 menuju act 3 selalu ada istilahnya kejatuhan tokoh utama. Di mana kita sadar banget bahwa peran utamanya udah nggak mungkin bisa ketemu sama Juliet. Ternyata mereka ketemu di ending, walaupun akhirnya sad ending. Jadi selalu ada kejatuhan tokoh utama yang kita ngerasa bahwa Batman nggak bisa menang nih lawan Joker nih, mati nih Batman nih. Ternyata ujung-ujungnya Batman menang lawan Joker. Kejatuhan tokoh utama, baru akhirnya konklusi. Di kehidupan manusia juga sama, pengenalan konflik dulu, taunya gimana, journey menyelesaikan konflik ini, goalsnya apa. Ada istilahnya kejatuhan tokoh utama dulu. Yang kita ngerasa nggak mungkin gue bisa jadi CEO. Wah nggak bisa nih. Padahal kalau kata Tuhan kejatuhan tokoh utama ini penting supaya pas konklusinya jauh lebih indah. Itu makanya setiap hujan besar ada pelangi. Jadi kita sedih-sedihan banjir dulu. Ya kan ada pelangi habis itu. Habis banjir. Gitu. Iya, jadi ini teori bukan dari Jack Ma dan Steve Jobs tapi langsung dari Kemal Palevi. Nah mungkin lo sekarang Mal masih ada di titik 56 buat dapet cewek nanti di titik 100. Jadi masih ada gagal ke berapa tuh? Masih ada gagal ke 79, 81, 99. Gue anaknya susah move on sih. Jadi gue terakhir udah sayang banget sama nih cewek. Jadi karena susah move on jadinya pelariannya banyak. Karena stres aja. Itu dia karma lo gimana sih? Ya gitulah kurang lebih seperti itulah kakak Suci. Kita akhiri Tapi saja talk show-nya. Keren banget ya. Talk show. Gila ya. Ternyata ya dibalik itu ya banyak gelar lo itu. Kalau kemarin gue interview Ranggas dia banyak banget bisnisnya sampai 13. Kalau lo tuh gue baru sadar lo ternyata lo juga penulis skrip, sutradara juga, terus announcer juga, podcaster juga, YouTuber juga. Terus CCO juga. Apalagi yang belum gue tahu? Iya, enggak tahu gua. Apalagi? Ya itu aja sih maksud gue. Enggak ada udah semua. Wah gila ya. Udah 6 dan tinggal calon suami aja nih, calon suami ya, harusnya jadi calon suami gitu. Tapi ya udah maksudnya ya selagi masih bisa ada tenaga untuk bisa nikmatin semuanya mah jalanin aja lah prosesnya gitu loh. Karena proses kalau kata temen gue proses akan mempengaruhi progres. Gitu-gitu deh. Gue lupa kata-katanya dia. Jadi buat kalian lagi nonton atau dengerin, kalau kalian hidupnya susah apa segala macam bersyukur karena Tuhan akan ngasih sesuatu. Karena Tuhan merasa bersalah hidup lu dibikin susah gitu. Jadi suatu hari lu pasti akan dikasih kesuksesan yang teman-teman lu nggak bisa alamin gitu. Karena teman-teman lu dikasih seneng dari usia muda, lu enggak. Jadi Tuhan merasa bersalah, dikasihlah kesuksesan. Kalau kata startup terakhir ya, kata startup si Dalmi ngomong kayak gini. Lo kenapa nggak mau ikut sama ibu lo? Kalau lo ikut sama ibu lo kan kaya raya, lo nggak akan hidup susah kayak sekarang gitu. Terus Dalmi bilang gini, hidup itu kalau terang terus, matahari terus terang akan jadi gurun pasir. Tapi begitu kita, Dalmi itu bilang kalau begitu kita dikasih hujan, dikasih banjir, dikasih badai, nggak terang terus, nggak matahari terus. Tiba-tiba ada tumbuh-tumbuhan, ada buah-buahan gitu loh. Karena di gurun pasir kan nggak ada tanaman. Ya hidupnya terang terus loh, bahagia terus terang, tapi jadi gurun pasir loh. Tapi begitu dikasih hujan, dikasih air, tumbuhlah tanaman, akhirnya dia bisa makan buah jeruk yang enak. Jadi sebenarnya hidup itu lebih baik kalau berliku-liku daripada hidup yang lurus-lurus doang. Jadi challenge lah diri lo selagi lo muda karena itu tuh seru banget gitu. Gila, boleh nih gue tambahin gelar lo yang ketujuh adalah pengamat dan pendengar yang baik. Karena dari hampir 1 jam ini lo kayak banyak banget ya nge-quote omongan orang. Iya, gue suka ambil quotes orang-orang. Iya, berarti lo tandanya lo menyimak lo tandanya mengamati dan mendengar. But it is a good thing. Jadi kan lo jadi belajar dan menerapkan itu ke kehidupan gitu. Dan mungkin ini juga jadi pembelajaran juga. Salah satunya mungkin buat gue jadi kayak ternyata dari omongan-omongan orang itu bisa adalah ngena banget ke hati tuh bisa merubah orang gitu. Jadi life changing banget. Bisa dan, memotivasi. Ya. Yes, dan wow gila. Woi udah jam 6 kurang.
Seru banget ngobrolnya hari ini dan thank you Kemal Palevi. Siap, terima kasih. Dari sebagai CCO Muse Media. Oke, gue Suci Fatia. Ya, gue Kemal Palevi. And thank you.